jalan nasional ini yang mempermudah akses pariwisata di kita untuk coba untuk diperjuangkan lewat Abang misalnya. Tidak ada satu jengkal pun, 1 meter pun jalan nasional di Kaltim tidak saya pantau. IKN itu jadi nggak sih katanya kan gitu? Ya. Kalau menurut Abang lah. Ya durhaka kita kalau kita bilang nggak jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Pemirsa, jujur hari ini kami sangat bersuka cita karena memang jarang-jarang di Berau ini kita berkesempatan untuk dapatkan narasumber nasional. Dan kebetulan hari ini di minggu pagi yang cerah, kesempatan wawancara dengan narasumber nasional itu kita temukan, dan itu adalah anggota DPR RI yang berasal dari Dapil Kalimantan Timur, yang kebetulan fraksi Partai Demokrat, Bung Irwan. Tanpa menunda waktu, langsung aja pemirsa kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Irwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat datang dulu ke Kabupaten Berau, karena pantauan kami ini sebagai anggota DPR RI, Abang pertama kali ke Berau nih ya. Pantauan kami yang terpublikasi, ya kan. Tapi kalau aktivitas Abang di sini lewat jejaring Abang sudah banyak kita lihat gitu. Tapi publik nggak tahu sayangnya itu. Apa aja yang sudah Abang kerjakan di Berau ini banyak yang nggak tahu. Gerakannya senyap, silent gitu, Bang. Sementara anggota DPR RI lain, dapil yang sama misalnya Budi J. Juwandono, itu terlihat fokusnya di Alsintan. Ketika itu dilakukan, publikasinya bagus, lumayan. Kalau tim Abang, di Abang nih belum kelihatan. Nah, supaya masyarakat tahu nih Bang, karena kalau kami tahu, tapi ini kan masyarakat supaya tahu, apa aja yang sudah Bang bantu untuk Berau ini sampai sejauh ini. Silakan. Jadi kebetulan pasca dilantik Oktober 2019, saya itu ditugaskan di Komisi 5 DPR RI yang membidangi infrastruktur, ya. Kemudian transportasi, juga Kementerian Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan juga transmigrasi. Jadi kalau ditanya apa yang telah dilakukan untuk Berau, ya nggak jauh-jauh sebenarnya dari seputaran itu. Fokusnya ya. Tapi kalau memang ya mungkin bicara publikasi dan lain-lainnya itu hanya strategi politik ya, terkait elektoral nanti gitu ya. Tapi apa yang saya lakukan tanpa masyarakat Berau sadarin, kalau kemudian bandaranya menjadi lebih baik terus menerus sampai dengan hari ini, artinya ada dorongan yang lebih gitu kan dari sisi alokasi anggaran dan program pengembangan Bandara Kalimarau sejak 2020-2021 ya, dan itu bisa terpantau dari datanya gitu ya. Kita dorong bagaimana transportasi ya, udara Berau ini bisa terus berkembang, karena kita tahu di sini juga menjadi pusat ya pariwisata Kalimantan Timur ya, yang mana itu juga tentu menambah penghasilan nasional, tapi juga menambah penghasilan asli daerah. Kemudian tiap tahunnya kita lakukan preservasi ya, karena kita tahu poros jalan nasional kita melalui wilayah Berau yang juga menyambungkan dengan Provinsi Kalimantan Utara. Dan itu sebenarnya perbaikan sejak 2020 itu signifikan, walaupun juga laju beberapa kerusakan juga disebabkan oleh adanya overdimensi, overloading transportasi dari angkutan CVO, batubara juga mempercepat ya kerusakan. Tapi terus kita lakukan, tiap tahunnya kita gelontorkan dana preservasi jalan nasional ya. Kemudian selain jalan nasional, kita di PUPR itu juga balai-balai sungai. Ada beberapa kita bantu ya penerapan jalan ya yang kemudian mengalami longsoran karena di pinggir sungai Segah ya. Kemudian pengembangan bendungan ya. Kalau di sini di Duit ya. Banyak di sini. Ya, termasuk juga untuk P3AI, untuk jaringan-jaringan irigasi masyarakat. Kemudian kita lakukan juga ada program-program, kalau di PUPR itu rumah layak huni gitu ya. Nah, kemudian fish show
ya. Pisau itu Yang jalan paling menonjol di sini rumah layak huni. ya, tapi kita lakukan juga tuh ada beberapa ya di dorongan percepatan pariwisata, misalnya jalan usaha tani, kemudian air bersih ya, jalan antar desa, itu kita lakukan. Memang kalaupun belum terpublikasi, tapi yang insya Allah terpublikasi di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi justru itu kami wawancarain ini supaya masyarakat tahu itu yang sudah Bang lakukan gitu. Terus pasca 2019 itu saya sudah dorong itu matahari tip untuk terus, karena kalau didiamkan saya pikir itu akan selesai. Karena kenapa? Kementerian Perhubungan tidak melihat itu strategis karena nggak ada jalannya. Tapi itu kita harus terus hidupkan isunya matahari tip. Makanya saya dorong bagaimana rencana induk pelabuhannya selesai, dan sekarang sudah ada di Biro Hukum Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Dan kalau itu selesai, kita bisa dorong juga bagaimana intervensi misalnya Kementerian PUPR bantu pemerintah daerah bangun jalannya. Ya, kemudian beberapa program juga Kementerian Desa. Ya. Ada juga Bang Suku. Oh, banyak. Banyak ya? Apa aja tuh Bang? Pengembangan desa terutama ya. Kita ada beberapa bangun jalan dan jembatan di desa, kemudian pengembangan wisatanya, termasuk bantuan BUMDes. Jadi sebenarnya sangat banyak ya program-program yang kita dorong dari Komisi 5 DPR. Oke Bang, saya masuk pada pertanyaan lain. Kemarin di Kutim, Abang kan ninjau jalan nasional juga. Tadi juga di wawancara ini Abang juga sempat singgung tentang jalan nasional. Dan untuk Kabupaten Berau dengan Kutim ini jalan nasional panjang Bang, banyak. Kalau untuk Berau itu dimulai dari Kelai, kemudian Labanan, masuk ke Teluk Bayur, di Tanjung Redep sebagian, masuk ke Jalan Bulungan, ke arah Bulungan. Bahkan jalan wisata dari Simpang Maluang sampai Tanjung Batu itu jalan nasional gitu. Nah, sementara sektor pariwisata bagi Berau itu sangat coba diandalkan ke depannya dengan kepemimpinan Bupati yang baru ya. Sampai hari ini sudah ada komunikasi gak Bang antara pemerintah daerah ya dengan Abang khususnya supaya memang jalan nasional ini yang mempermudah akses pariwisata di kita untuk coba untuk diperjuangkan lewat Abang misalnya, atau bahkan mungkin Abang sudah inisiatif sendiri. Silakan Bang. Udah, kalau jalan nasional ini saya sebenarnya tanpa pemerintah daerah pun nggak masalah, karena memang mitra strategis kami adalah Kementerian PUPR. Dan saya pantau, tidak ada satu jengkal pun, 1 meter pun jalan nasional di Kaltim tidak saya pantau. Saya bahkan dalam tiap reses itu dari perbatasan Kalsel, saya bersama mitra setiap ada lobang 1 titik saya tanyai kapan penanganannya, termasuk ruas Kelai, Labanan, Teluk Bayur, Tanjung Redep, terus ke Bulungan. Tapi setiap tahunnya kita gelontorin. Permasalahannya ada beberapa. Tapi yang digelontorkan preservasi ya? Termasuk ada konstruksi. Ada. Ya, ada. Jadi preservasi itu ada kemudian penanganan mayor, lapis 2, ada kemudian pelebaran. Misalnya tadinya cuma 6 meter jadi 7 meter, atau bahkan jadi 9, atau bahkan jadi 272 gitu. 7 badan jalan, 2 penguatan bahu kiri kanan. Itu dilakukan. Tetapi ingat gitu loh. Odol ini masalah jalan. Kalau sudah overdimensi, overloading, jalan itu rusak. Apalagi jalan yang masih aspal. Gitu. Nah, ini yang kemudian kita ingin ada jalan keluarnya. Karena nggak mungkin dong Balai Besar Jalan Nasional memantau pergerakan perusahaan di daerah. Itu sebenarnya iya, harusnya ada perda gitu loh yang mengatur penggunaan jalan nasional ini oleh para pelaku usaha. Sebetulnya kalau bicara perda sudah ada perdanya, bahkan perda provinsi juga sudah ada juga maksimal angkutan jalan, tapi itu hanya sekedar angin lalu saya rasa. Nah, itu yang sangat penting sehingga harus ada kemudian penindakan hukum. Makanya kebetulan mitra saya di Kementerian Perhubungan adalah Balai Pengelola Transportasi Darat. Nah, Balai Pengelola Transportasi Darat ini harusnya nanti kita dorong karena dia bicara keselamatan ya, dan keamanan lalu lintas angkutan jalan, bisa harusnya duduk bersama dengan Ditlantas Polda Kaltim lakukan penegakan di sini. Saya kemarin dari Samarinda saja melihat banyak ya truk-truk odol ini parkir ya, beberapa sampai jumlahnya di kiri. Enggak, maksud truk odol tadi truk apa maksudnya? Truk odol itu truk yang secara ukuran, secara muatan itu udah lebih dari kapasitas. Ya, overdimensi, overloading.
ini secara undang-undang lalu lintas angkutan jalan harusnya udah kalau perlu dipotong tengah jalan. Oke. Sebagai efek jera bagi yang lain. Kemudian saya juga dorong ya terus pembangunan untuk jembatan timbang di jalan-jalan nasional Kaltim. Nah, kita berharap juga selama pemerintah daerah siapkan lahannya di Berau, kita bangunkan jembatan timbang. Jadi kita bisa eliminir angkutan-angkutan truk dan lain-lain itu secara muatan sebelum masuk ke dalam jalan nasional, apalagi melintas perkotaan. Inilah permasalahan-permasalahan jalan nasional. Tapi mungkin nggak Bang, artinya ketika truk odol itu dihentikan, pasalnya juga pantauan di lapangan dan terjadi tidak hanya di Berau, di mana-mana juga gitu. Kebanyakan yang melebihi muatan itu justru dikawal. Ini sangat-sangat bisa tinggal tegakkan aturannya. Artinya gini, kalau kemudian kita melihat bahwa odol ini sebuah sistem dari pengusaha untuk kemudian mengambil keuntungan untuk kelompok usahanya sendiri, kita harusnya bisa telusurin dari mulai odol ini, angkutan ini ditemukan pelanggaran sampai dengan pabrik. Kan ada pabriknya itu yang bikin sampai kelebihan ukuran sehingga otomatis dibuat lebih muatannya gitu. Ini bisa tuntas. Bisa ya? Ya, artinya perusahaan ini kan mau ambil untung sedikit jumlahnya, tetapi muatnya banyak. Okay. Harusnya kalau memang idealnya nggak apa-apa, angkutannya banyak, tetapi sesuai dengan muatan yang dia diatur gitu loh. Ini kan mau hemat, tapi kan yang diuntungkan hanya mereka sendiri. Kalau kelas jalan di Berau ini kebetulan masih 8 ton sih Bang. Kelas C Bang, masih 8 ton nih. Ya, ada beberapa tuh kan udah kita lakukan rekonstruksi gitu. Cuma kalau permasalahan odol ini belum selesai, ini juga tentu menjadi salah satu hambatan gitu. Tapi odol ini kan tidak hanya pada aktivitas perusahaan tertentu ya, banyak nih yang melebihi muatan tuh banyak. Alat berat yang lewat. Oh iya ya. Macam-macam kan, tidak menjurus pada aktivitas usaha tertentu kan, tapi semua. Intinya odol itu selama dia kelebihan muatan. Ukuran, kelebihan muatan odol dia. Nggak harus dari batu bara, sawit atau apa. Okay. Ya, jadi apapun itu, selama ini ukuran normal kendaraan itu dirubah, itu udah odol ya. Oke. Nah, ini sampai hari ini setelah Abang meninjau lokasi segala macam yang kami pantau di media sosial ya, itu tentu Abang banyak temukan hal-hal menarik lah di Kabupaten Berau. Kemudian sampai hari ini sudah terkomunikasi enggak Bang, artinya antara Abang sama pemerintah daerah setempat supaya ada nih oleh-oleh yang Abang bisa bawa pulang untuk diperjuangkan di Parlemen RI sana untuk kepentingan Berau. Gimana Bang? Ya, tadi kan saya udah ninjau beberapa hari, baik infrastruktur jalan, kemudian transportasi, termasuk pelabuhan dalam kota maupun mataritim, kemudian fasilitas PSU dalam perumahan-perumahan masyarakat berpenghasilan rendah. Ya, setelah ini saya juga sempatkan ya silaturahim dengan Bu Bupati. Tentu ada beberapa yang poin-poin diskusi yang akan saya sampaikan ke beliau. Semuanya tentu kita bagaimana ada akselerasi lah pembangunan di Kabupaten Berau. Kebetulan saya juga kan di Banggar. Saya juga bisa dukung gitu beberapa yang sifatnya tidak termuat dalam program langsung Kementerian Mitra Strategis Komisi 5, tetapi bisa melalui transfer daerah, ya, termasuk juga dana desa. Ya, saya pikir terlepas terpublikasi atau dengan masyarakat, saya selalu setiap saat memikirkan Berau, karena saya juga ibaratnya lahir pun di tetangga Berau, ya, lahir di Sangkulirang, saya juga banyak keluarga di Berau. Tapi terlepas itu, saya melihat justru kenapa saya harus memikirkan Berau, karena Berau adalah masa depan Kaltim, ya, sandaran Kaltim ke depan. Kita punya potensi yang tidak akan habis, ya, dari sisi potensi pariwisata, kemudian dari sisi fokus green ekonomi, termasuk juga ada Kars di sini. Isu-isu ini yang menjadi menarik di mata saya, sehingga saya tentu akan terus ya, memikirkan
masyarakat Berau. Kalau yang paling tarik ulur Bang di Berau ini saling klaim ya antara macam-macam pihak lah, tidak perlu saya sebutkan, tapi akan tahu sendiri kok maksud arah saya ini bahwa antara pemerintah dengan pihak-pihak itu tarik ulurnya tuh terkait jalan nasional, siapa yang memperjuangkan rumah sakit yang anggarannya digadang-gadang 400 miliar, siapa yang memperjuangkan, itu saling klaim terjadi. Sama meskipun realisasinya belum ada juga sebenarnya. Sebenarnya kalau pembangunan itu tidak boleh saling klaimnya, tetapi bagaimana itu dikeroyok. Karena pembangunan apa saja itu sebenarnya mekanismenya itu kan uang negara juga semuanya, maupun baik APBD maupun APBN itu semua uang negara. Bahkan memang kalau dibutuhkan untuk misalnya hibah swasta dan lain-lainnya, itu adalah perjuangan kita bersama. Gitu. Nah ini Bang, ini sesuatu yang sampai hari ini belum jelas. Dan ini bukan kepentingan Berau saja, tetapi kepentingan nasional, utamanya Kaltim secara keseluruhan, kaitannya dengan ibu kota negara. Memang kalau kita lihat aplikasi di lapangan tampaknya serius, tetapi di aplikasi regulasi yang sampai saat ini kita tanda tanya, sebab masih berupa rancangan undang-undang. Kita hanya akan pasti IKN itu betul-betul pindah kalau undang-undangnya sudah diketuk. Kalau Abang sendiri sebagai anggota DPR RI ngelihatnya, ini supaya publik tahu, pertanyaannya sederhana, IKN itu jadi nggak sih katanya, kan gitu. Kalau menurut Abang lah. Ya durhaka kita kalau kita bilang nggak jadi. Saya ini warga Kaltim, lahir di Kalimantan Timur. Pasti aku berusaha keras tuh untuk berjuang gitu agar IKN jadi. Tetapi dalam sisi politis kita harus rasional, kita harus objektif melihat gitu. Jadi kalau dari sisi dua ini berbeda gitu kalau saya melihatnya. Sebagai warga Kaltim saya optimis jadi, dan itu harapan kita semua. Karena sudah pasti IKN ini akan membawa percepatan pembangunan, pemerataan pembangunan, kesejahteraan, keadilan di Kalimantan Timur. Tetapi kalau kita mau rasional, objektif, kita nggak boleh tenang-tenang aja. Betul, harus bergerak. Justru harus khawatir melihat proses pasca disampaikan oleh Pak Jokowi dalam sidang paripurna istimewa beliau Oktober dulu waktu dilantik menjadi presiden. Sampai hari ini belum ada undang-undangnya. Itu yang saya maksudkan, masih RUU. Selama tidak ada legal standing terkait pemindahan ibu kota negara, mau pembangunan apa saja pun di Sepaku itu hanya pembangunan biasa. Ya, jadi ini yang sebenarnya harus terus kita suarakan, bagaimana RUU IKN ini segera disahkan tanpa meninggalkan bargaining kepentingan lokal, kearifan lokal, keberlanjutan lingkungan, kelestarian lingkungan, dan yang paling penting posisi bargaining, posisi bargaining sumber daya manusia lokal di pemerintahan IKN nanti. Jangan sampai anak-anak kita, adik-adik kita, saudara-saudara kita hanya jadi penonton di pemerintahan IKN nanti dalam sisi birokrasinya maupun dalam sisi pengembangan investasi, pembangunan ekonominya. Ini yang paling penting harus masuk dalam pasal-pasal yang ada di RUU IKN ini. Kenapa saya tanyakan ke Abang ini jujur tanpa mengecilkan arti dari anggota DPR RI, Dapil Kaltim dan Kaltara yang lainnya. Kebetulan menurut pantauan kami dari 8 perwakilan kita di sana itu yang paling menonjol itu Abang gitu. Paling menonjol ya. Makanya kenapa kami tanyakan ini dengan satu harapan bahwa Abang bisa mengkomunikasikan. Saya tidak tahu apakah Abang masuk di badan perundang-undangan, saya nggak tahu. Tapi kami berharap wakil-wakil Kaltim yang ada di sana itu betul-betul memperjuangkan bagaimana caranya RUU sesegera mungkin bisa disahkan jadi undang-undang melalui badan legislasi perundangannya. Ya, jadi kemarin saya kemudian aktif koordinasi dengan pimpinan fraksi saya agar kebetulan saya di Banggar, dan kalaupun memang masuk nanti dalam pembahasan Baleg, saya minta agar masuk bisa ditugaskan di Baleg, ataupun kemudian tiba-tiba polanya pansus, saya minta agar masuk pansus, dan alhamdulillah disetujui. Karena kekhawatiran saya itu pasca diserahkan oleh pemerintah surpresnya itu ke ketua DPR RI, sampai sekarang belum dibawa ke sidang paripurna untuk persetujuan anggota dibahas. Jadi jangankan mau dibahas, dibawa ke sidang paripurna untuk minta persetujuan seluruh anggota ini agar RUU IKN ini dibahas, belum dilakukan. Sementara ini tinggal berapa bulan. Saya takut, saya khawatir
2022 ini tahun politik. Iya. Sudah banyak koalisi-koalisi Pak Jokowi juga bicara pilpres dan lain-lainnya. Mulai ngurus diri masing-masing. Nah itu ketakutan saya. Oke. Tapi sebagai orang yang lahir di Kaltim, saya tentu harus optimis, harus berjuang agar IKN ini bisa benar-benar diwujudkan. Amin. Amin. Baik Bang, itu aja dulu. Saya terima kasih Abang sudah berkesempatan datang ke Berau. Semoga kunjungan Abang kali ini membawa oleh-oleh yang manis untuk pembangunan Kabupaten Berau yang dampaknya dirasakan oleh. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Selalu sehat Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.